Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Susilawati SPDI, calon guru penggerak angkatan ke-8 asal dari SD Negeri 006 Koto Sentajo, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Di video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah yang pertama, sistem Among. Sistem Among adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh. Suatu metode yang tidak menghendaki perintah, paksaan, melainkan memberikan tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman, di mana anak-anak harus diajarkan sifat-sifat yang sesuai dengan kodrat alam mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tuntunan zaman. Adapun intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah azas trikon. Yang pertama yaitu continue, berarti pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, konvergen, berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Yang ketiga, konsentris, berarti pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Yang keempat, tripusat pendidikan, yaitu ada 3 pusat pendidikan. Yang pertama, keluarga adalah pusat yang paling pertama, yang paling penting dalam membentuk karakter anak. Yang kedua, sekolah, yaitu bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. Yang ketiga, lingkungan masyarakat sebagai pusat pendidikan terakhir bertugas membantu membentuk karakter anak dan mempersiapkan untuk kehidupan sosialnya. Adapun intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kelima adalah berpihak kepada murid. Pendidikan harus diarahkan kepada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan anak. Yang keenam adalah budi pekerti, di mana pendidikan harus menanamkan nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Adapun intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketujuh adalah permainan adalah kodrat anak, di mana bermain adalah salah satu kodrat anak. Maka permainan anak dapat dijadikan sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah. Dan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ke-8 adalah trilogi kepemimpinan. Trilogi kepemimpinan yang pertama adalah Ingarsa Sung Tulada, di depan memberikan contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, di tengah memberikan dorongan. Dan yang ketiga, Tut Uri Handayani, di belakang memberikan dukungan. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 diantaranya adalah yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik murid. Yang keempat, murid masih pasif dan motivasi belajar masih rendah. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, saya akan merubah pemikiran saya
bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik murid. Yang kedua, saya akan merubah perilaku saya dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik agar motivasi murid meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai bakat dan kreativitas masing-masing. Yang ketiga, menuntun minat dan bakat murid. Adapun yang segera dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di antaranya, yang pertama, menerapkan sistem Among, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan berpusat pada murid. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik, minat, dan bakat murid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.